Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik sekalian, selamat datang di mata kuliah metode penelitian. Insya Allah kita akan bicara banyak tentang metode penelitian ini. Untuk pertemuan pertama ini saya ingin cerita tentang target-target dari eh, pembelajaran ini, yang mana mungkin teman-teman akan banyak harus yang dilakukan, mengingat ini merupakan mata kuliah yang relatif diampu oleh mahasiswa tingkat akhir. Jadi kalau kita lihat ini apa namanya, mata kuliah ini ditargetkan untuk mahasiswa S1 atau D3 untuk S1 semester 7 atau semester menjelang akhir sebelum semester 8, dan untuk D3 itu semester 5, itu pun juga semester menjelang akhir. Nah, saya mencoba untuk menyusun beberapa kerangka rencana pembelajaran semester yang kita coba drill down didasarkan pada tujuan mata kuliah ini. Kita coba lihat deskripsi umum atau target dari mata kuliah ini. Jadi mata kuliah metode penelitian ini bertujuan untuk membekali para mahasiswa pengetahuan, pemahaman dan penerapan metode penelitian dalam rangka menyusun tugas akhir, skripsi, atau penyusunan proposal proyek. Ini perlu saya tekankan bahwa adik-adik yang D3 barangkali nanti harus menyelesaikan tugas akhir pada semester 6, dan untuk yang S1 itu harus menyelesaikan skripsi pada semester 8. Kemudian saya sih berharap bahwa adik-adik nanti bisa mencoba memiliki kemampuan untuk menyusun proposal proyek. Ini penting sekali, ini akan bermanfaat pada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, perlu saya ingatkan bahwa rata-rata mahasiswa kita tidak bisa menyelesaikan perkuliahannya tepat waktu. Mereka sering kesulitan pada penyusunan tugas akhir atau penyusunan skripsi karena berbagai hal. Pertama yang saya amati, karena kita belajar dari SD, SMP, SMA sampai sekarang, kita biasa dan terbiasa dengan pembelajaran berdasarkan menyelesaikan masalah dari dosen atau guru, menjawab pertanyaan dosen guru, apakah itu multiple choice atau esai. Nah, pada tahapan sekarang ini adik-adik harus berubah. Adik-adik harus mulai berpikir bukan menjawab pertanyaan dari dosen, tapi membuat pertanyaan. Ada perbedaan prinsip pada kasakota membuat pertanyaan dengan menjawab pertanyaan. Kalau menjawab pertanyaan, pertanyaan itu sudah disiapkan oleh dosen atau guru, kita cukup pasif mencari jawaban. Sementara kalau di tugas akhir atau skripsi, adik-adik membuat pertanyaan. Jadi masalah harus didefinisikan oleh adik-adik sendiri untuk dicarikan jawabannya. Kesejatian dari atau target akhir dari pendidikan sebetulnya adalah ke sana. Jadi kita dipaksa atau belajar menjadi kreatif untuk menyelesaikan masalah dengan metodologi, bukan menyelesaikan saja, tapi mencari pemecahan masalah di sana pada problem-problem yang mungkin juga belum pernah ada sebelumnya. Nah, pada perkuliahan ini nanti kita akan mencoba mengeksplorasi diri kita untuk
misalkan membuat judul dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu dalam perkuliahan ini akan dibahas pertama kali yang kedua ini adalah dalam perkuliahan ini akan dibahas tentang jenis-jenis penelitian. Ada jenis penelitian kuantitatif dan jenis penelitian kualitatif. Apa penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Tapi saya akan sampaikan bahwa salah satu misi daripada perkuliahan mata kuliah ini adalah mengenal jenis-jenis penelitian. Kemudian kalau sudah kenal itu, tentu nanti suatu saat adik-adik bisa memilih salah satu. Selanjutnya kita akan bicara tentang langkah-langkah penelitian ilmiah. Apa saja yang harus dilakukan dalam menyusun penelitian ilmiah itu, langkah-langkahnya. Nanti akan kita kenalkan beberapa langkah yang ada. Kemudian tidak kalah rumit adalah penentuan topik masalah. Topik masalah yang seperti yang saya sampaikan di awal, kita terbiasa dengan menjawab pertanyaan, bukan membuat pertanyaan. Nah, penentuan topik ini didasarkan pada keharusan kita untuk quote unquote atau kata sederhananya barangkali kita harus membuat masalah baru yang bisa kita jawab. Nah, untuk itu pertama yang harus kita lakukan, area apa yang adik-adik mau masukkan di dalam penelitian itu. Apakah adik-adik nanti masuk sebagai mungkin yang manajemen informatika, kemarin kita arahkan supaya barangkali karena programnya lebih ke operasional karena vokasional, maka barangkali bisa saja nanti diarahkan menjadi implementator dari suatu sistem informasi manajemen. Nah, insya Allah kita akan nanti arahkan karena jumlah peserta di manajemen informatika itu cuma 4 orang, mungkin langsung kita arahkan untuk membuat satu proyek penyelesaian masalah sistem informasi manajemen keuangan. Sementara yang teknologi informasi, topik banyak sekali. Adik-adik bisa mulai berpikir bahwa topik skripsi adik-adik bisa dipilih apakah lebih ke arah pembuatan program, analisa program, atau barangkali spesifik di pembuatan database, atau barangkali ada tema tentang sistem operasi dan hardware. Nanti kita akan bicara banyak pada saat itu. Tapi kira-kira pada poin penentuan topik ini, kita harus paham topik-topik teknologi informasi itu areanya apa saja. Dan itu harus mulai adik-adik tentukan langkahnya. Kemudian selanjutnya kita akan bicara tentang identifikasi permasalahan. Itu agak rumit di sana. Nanti ada formula-formula tertentu untuk menentukan identifikasi permasalahan. Kemudian ada tinjauan pustaka. Jadi sebagai akademisi atau sebagai ahli madya maupun sarjana, mau tidak mau kita harus punya referensi pustaka. Jadi apapun yang kita tuliskan nantinya harus didasarkan pada fakta, bukan hoax. Jadi harus ada referensi tertentu yang bisa dianggap valid secara ilmiah, bukan sekedar omongan orang yang tidak ada referensinya sama sekali. Itu tentang tinjauan pustaka yang mana itu menjadi salah satu pokok bahasan yang akan kita bahas. Nah, problemnya adalah rata-rata anak-anak sekarang itu jarang membaca buku. Itu nanti menjadi masalah di kemudian hari. Oke, nanti kita akan bicara di tema itu. Tapi karena ini pendahuluan, saya hanya ingin sampaikan bahwa ada masalah-masalah yang harus kita selesaikan di sana. Kemudian ada penentuan fokus masalah.
penentuan variabel ini lebih detail lagi, desain dan perancangan penelitian, kemudian bagaimana cara mengumpulkan data penelitian dan analisa dan penarikan kesimpulan itu di bagian akhir. Kemudian pola kegiatan pembelajaran ini meliputi perkuliahan dengan berbagai pendekatan dan metode yang saya harapkan kita akan banyak melibatkan mahasiswa, makanya kita juga tentukan ada asisten dosen di sana yang nanti akan melibatkan intensitas mahasiswa dan asisten dosen. Aku jadi mungkin jadi fasilitator atau pengarah di perkuliahan ini. Kemudian ada diskusi, itu pun juga nanti oleh karena itu kita membuat grup-grup kelas, barangkali akan diskusi intensif di sana. Kemudian ada kegiatan observasi di lapangan untuk belajar mengidentifikasikan masalah, karena kita online, barangkali nanti ada beberapa exercise yang kita berikan untuk pembelajaran. Kemudian yang saya harapkan minimal pada akhir perkuliahan ini adalah adik-adik mampu membuat proposal penelitian. Ini sebagai minimal target yang harus kita capai pada perkuliahan ini. Bisa jadi nanti ini bagian dari ujian akhir semester. Nah, ini beberapa capaian pembelajaran mata kuliah. Saya ingin sampaikan di sini yang seringkali kelupaan. Sebetulnya dalam perkuliahan ini ada beberapa hal yang sering kelupaan adalah tentang capaian pembelajaran di sikap. Jadi ada aspek sikap, ada aspek pengetahuan, ada keahlian khusus dan ada 4 aspek sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan. Nah, salah satu ada sikap itu menjadi tuntutan dari Undang-Undang dan Kementerian Pendidikan tentang sikap yang harus dikuasai oleh alumni ahli madya maupun sarjana. Pertama, sikap yang harus dilalui adalah mampu meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat. Kalau adik-adik udah ahli madya atau sarjana harus mampu meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat. Berbangsa tentu, bernegara, peradaban berdasarkan Pancasila. Makanya pada perkuliahan dimanapun, kapanpun, mata kuliah Pancasila harus diajarkan. Saya tidak akan membahas di sini tentang Pancasila, yang saya ingin tekankan bahwa Anda harus sudah memahami tentang berperilaku sesuai dengan Pancasila. Pancasila ditaruh di mana? Dalam kerangka pikir kita, bagaimana hubungannya dengan agama, adik-adik harus sudah memahami di sini, karena sudah menerima mata kuliah Pancasila barangkali di awal-awal perkuliahan semester 1 atau 2. Kemudian target sikap yang ingin kita kembangkan adalah menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Tekanannya adalah kita sebagai barangkali rata-rata mahasiswa kita ada dari Banten yang mayoritas Muslim, barangkali kita belum mengenal agama teman-teman yang lain, budaya juga barangkali kita hanya kenal budaya Banten, tidak ada budaya yang lain. Mulailah sekarang mengenal perbedaan budaya dan sebagainya. Salah satu misi saya masukkan asisten dosen yang berlatar belakang perguruan tinggi yang berbeda, targetnya adalah untuk mengenal budaya atau keragaman budaya dan pandangan dari masing-masing mahasiswa. Karena yang kita ajak rata-rata adalah mahasiswa semester akhir di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Nah, ini juga sekarang ini kalau adik-adik kenal
ada konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, mungkin karena barangkali berbagai permasalahan yang ada, Unival belum intensif menyiapkan program MBKM meskipun logo di mana-mana, tapi setidaknya saya sudah memulai dengan melibatkan beberapa mahasiswa di luar Unival. Kemudian bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Jadi ini barangkali juga sudah mulai terkikis di mahasiswa kita tentang kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat di lingkungan. Tetapi sebagai rata-rata Muslim, insya Allah masalah itu tidak menjadi isu yang krusial. Kemudian menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Nah, nanti di sini akan kelihatan bagaimana sistematika akademik disusun. Sekali lagi, adik-adik pernah belajar basis data, dasar-dasar sistem informasi manajemen dan sebagainya, tetapi barangkali jarang dilibatkan pada etika akademik. Dan di mata kuliah ini harus menjadi target utama dengan cara langsung berpraktek. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Jadi adik-adik harus mulai fokus apa keahlian adik-adik yang adik-adik akan kembangkan. Nanti akan kita bicara yang tadi saya sampaikan, barangkali adik-adik fokus di pengembangan database atau sistem analis atau programmer.